Sahabat yang baik, jumpa kembali kita pada acara pembacaan naskah Cari Angin, rubrik tetap akhir pekan di Koran Tempo. Kali ini edisi 12 Desember 2020. Judulnya adalah Andre Ano. Mohon maaf jika saya salah dalam mengeja nama ini. Maklum saya belum mengenal beliau. Karena itu teks asli yang terbit di koran saya tayangkan di layar ini pula. Juga untuk koreksi kalau saya membacanya rada beda sedikit. Maklum, antara membaca dan sedikit menghafal bisa terjadi perbedaan kecil. Oke, saya mulai saja. Andre Ano. Anda mengenal nama ini? Ia kurang populer dibandingkan Gibran Rakabuming atau Bobi Nasution yang memenangi pemilihan wali kota di Solo dan di Medan. Padahal Andre juga memenangi pemilihan wali kota di Manado. Yang membedakan adalah status keluarga. Gibran kita tahu semua adalah anak Presiden Joko Widodo. Dan Bobi Nasution adalah menantu presiden. Sementara Andre bukan siapa-siapa. Andre Ano layak diperkenalkan. Dia tidak ujuk-ujuk menjadi calon wali kota Manado tanpa rekam jejak yang jelas. Dia sudah 3 periode menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara. Malah sejak Februari 2016, jabatannya adalah Ketua DPRD. Andre berasal dari keluarga Tionghoa. Apakah ini menarik untuk dikatakan? Negeri yang beragam penduduk ini tidak layak masih mempersoalkan asal-usul etnis. Semua orang punya kedudukan yang sama, cinta pada tanah air yang sama, dan punya hak yang sama untuk membangun negeri ini. Ini tentu saja ungkapan yang klise, namun perlu terus-menerus dikatakan. Ada sebenarnya yang lebih penting, sekaligus pujian untuk masyarakat Manado. Andre penganut Konghucu. Beliau beragama Konghucu. Pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, kepala daerah, meski itu baru setingkat wali kota, beragama Konghucu. Kenapa saya menulis masalah ini? Agama memang seringkali dikaitkan dengan jabatan. Belum lama ini, seorang petinggi Majelis Ulama Indonesia menyatakan keheranannya. Ada rencana kepala Kepolisian Republik Indonesia dijabat oleh orang non-muslim. Padahal kandidat Kapolri masih setingkat rumor. Aneh, kenapa hal itu disampaikan? Yang sudah terjadi berkali-kali adalah protes sebagian kelompok masyarakat yang menolak seorang pejabat lantaran beragama yang berbeda dengan agama mayoritas warga. Karena itulah berita dari Manado jadi menarik. Umat Konghucu minoritas di sana. Berdasarkan sensus tahun
2010. Agama terbesar di Manado adalah Kristen Protestan, menyusul Katolik, Islam, Buddha, Hindu, dan paling kecil adalah Konghucu, di mana warganya sekarang memenangi pemilihan wali kota di sana. Perjalanan agama Konghucu sebagai agama resmi yang diakui pemerintah juga menarik. Di masa Orde Baru, Presiden Soeharto tidak mengizinkan keberadaan agama ini. Hari Raya Imlek tidak boleh dirayakan. Penganut agama Konghucu harus memilih 5 agama lain yang sudah diresmikan. Tidak boleh mencantumkan agama Konghucu. Luar biasa. Orde Baru kemudian tumbang, dan Abdurrahman Wahid yang populer dipanggil Gus Dur membawa perubahan ketika memimpin bangsa ini. Gus Dur mencabut Impres nomor 14 tahun 1967 yang membelenggu umat Konghucu. Dengan dicabutnya Impres ini, agama Konghucu dinyatakan sebagai agama yang sah di Republik ini, dan semua perayaan keagamaan mereka diperbolehkan. Megawati Soekarno Putri yang menggantikan Gus Dur sebagai presiden juga berjasa menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional. Kita kemudian bergembira ria karena barongsai marak ditampilkan di mana-mana. Hiasan lampion ada di mana-mana, termasuk dipakai oleh umat non-Konghucu. Luar biasa. Tapi tidak berarti umat Konghucu diperlakukan dengan adil. Pencantuman kolom agama di kartu tanda penduduk harus menunggu lama dengan berbagai alasan administrasi. Di Kementerian Agama tidak jelas siapa yang mengurusi agama Konghucu. Tidak ada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Konghucu seperti yang dimiliki agama-agama yang lain. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi janji saat perayaan nasional Tahun Baru Imlek pada 2014, Presiden SBY langsung menyetujui usulan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia soal dibentuknya Direktorat Jenderal Agama Konghucu di Kementerian Agama. Sayang janji itu belum ditepati sampai SBY lengser. Presiden Joko Widodo yang menggantikan SBY rupanya asik dengan infrastruktur, terutama jalan tol. Jokowi kurang tertarik mengurusi masalah agama. Setidak-tidaknya konsennya tidak besar di sana. Umat Konghucu juga tidak begitu ngotot bicara masalah pengayuman. Agama bagi mereka bukan untuk digemar-gemorkan. Maka sampai hari ini tidak ada Direktorat Bimbingan Agama Konghucu di Kementerian Agama. Agama ini hanya diurusi oleh pejabat eselon yang lebih rendah. Andre Anglo pasti tak ada kaitannya dengan masalah ini. Namun semboyan masyarakat Manado yaitu torang semua basudara
Artinya, kita semua bersaudara. Rupanya perlu dibawa ke Jakarta. Sekedar untuk mengingatkan kita bahwa pemeluk agama perlu pengayoman yang adil di negeri ini. Demikian sahabat yang baik, sudah saya bacakan Cari Angin edisi 12 Desember 2020 dengan judul Andre Ano. Tapi sahabat tentu maklum, apa yang ingin saya tekankan di sini adalah keadilan untuk seluruh umat beragama di Indonesia. Terima kasih. Salam. Sampai jumpa.